Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para dosen penguji yang terhormat, perkenalkan, nama saya Fitria Ramadhani dengan nomor induk mahasiswa 242111968. Saya sebagai guru Al-Quran Hadis di Min 15 Aceh Utara, Provinsi Aceh, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama batch 1 tahun 2025 di LPTK Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Kalimantan Barat. Pada hari ini, tanggal 8 Mei 2025, saya melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 4 materi hadis mengenai silaturahmi dengan pendekatan problem based learning. Mari ikuti kegiatan praktik saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Sehat? Sehat. Sudah sarapan semuanya? Sudah. Alhamdulillah. Untuk mengambil keberkahan pembelajaran kita hari ini, mari kita awali pembelajaran kita dengan berdoa. Doa dimulai. Rabbi shrah li bizidni ilman warzuqni amin. Alhamdulillah. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Berapa orang? 1. Siapa ya? Kenapa Wali tidak hadir? Sakit ya, Masya Allah. Yang sakit, mudah-mudahan kita doakan semoga segera sembuh. Oke. Coba bangun dulu semua nak. Coba bangun berdiri. Ibu mau cek kerapihannya. Baik, Alhamdulillah hari ini semua memakai atribut lengkap ya. Kaos kakinya bagus, pecinya, rambutnya juga rapi. Oke, silahkan duduk lagi. Nah, sebelum kita mengawali proses belajar hari ini nak, ada sedikit yang ingin Ibu sampaikan. Ibu ingin menyampaikan tentang hadis dari Rasulullah. Hadisnya lebih kurang seperti ini. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, hendak pula dengan ilmu. Lebih kurang dapat kita pahami dari hadis tersebut bahwa kalau kita menginginkan dunia dan akhirat, kesuksesan, kebahagiaan di dunia dan akhirat, maka hal itu dapat kita gapai dengan ilmu. Anak-anak tadi dari rumah kemari tujuannya apa? Menuntut ilmu. Oke. Maka dalam proses menuntut ilmu ini anak-anak tidak boleh tidak fokus. Kalau anak-anak tidak fokus, anak-anak nanti sambil bercanda-bercanda, maka hasilnya kurang maksimal. Jadi nanti selama kita proses belajar, tolong anak-anak semua, apa yang Ibu paparkan, apa yang Ibu minta kalian kerjakan, dikerjakan dan didengarkan dengan sungguh-sungguh ya. Jangan ada yang main-main. Kemudian nak, kita di mana kita tinggal? Negara apa nih? Negara Indonesia. Di negara Indonesia
ada yang namanya Pancasila. Di situ ada nilai-nilai Pancasila yang terkandung, ada semangat gotong royong di situ ya, ada semangat kerjasama. Maka nilai-nilai tersebut hari ini harus ada di diri kita. Jadi ke sekolah ini tidak hanya mencari ilmu, tapi juga menanamkan karakter dan sikap-sikap yang sesuai dengan amanat Pancasila dan hukum-hukum yang ada di Islam. Nah, jadi anak-anak semoga nanti ilmunya dapat, adab dan akhlaknya dapat, dan sikapnya dapat. Ya, mudah-mudahan anak-anak semua dapat menjadi pribadi yang seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini kita mau belajar hadis tentang silaturahmi. Sebelum kita buka, kemarin saat lebaran ada nggak anak-anak yang silaturahmi? Ada. Kemana tuh silaturahminya? Ke rumah nenek? Ke rumah saudara? Bagus. Apa yang kalian rasakan saat kalian melakukan silaturahmi? Apa? Hah? Hah? Senang? Senang perasaan kalian? Ada nggak capek? Jadi perasaan kalian saat melakukan silaturahmi senang, alhamdulillah. Setelah pulang dari silaturahmi, apa yang kalian dapat? Uang, THR, Masya Allah. Lebih dari itu, akan lebih banyak lagi makna-makna hal-hal positif yang dapat kita dapati dari proses silaturahmi. Mau tahu? Bisa kita mulai? Oke. Tujuan kita yang belajar yang pertama sekali, nanti anak-anak semua dapat memahami kandungan hadis tentang silaturahmi. Sebelum itu, Ibu seperti biasa kita lakukan dulu asesmen diagnostik, ya. Tolong diedarkan ke kawannya, ya, satu-satu ke belakang. Gini aja ditarik, ya. Ini tolong ya. Ya, ditarik. Ini juga dikumpul ya. Alhamdulillah sudah selesai mengerjakan asesmen diagnostik. Oke, sebelum kita lanjut ke terjemahan hadisnya, kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba ayyub satalahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi atharihi fal yasil rahimah. Kata Nabi, barang siapa yang mau umurnya panjang, rezekinya banyak, maka Nabi menyuruh kita untuk silaturahmi. Apa itu, Bu, silaturahmi? Katalah, silaturahmi itu gimana sih? Membantu sesama tetangga. Membantu sesama tetangga. Oke. Ina, gimana sih silaturahmi? Pergi Ke rumah saudara. Masya Allah. Oke, silaturahmi ada yang bilang pergi ke rumah saudara, ada yang bilang berhubungan baik dengan tetangga. Jadi sebenarnya anak kan makna silaturahmi itu luas. Kalau secara istilahnya silaturahmi ini menjaga hubungan kasih sayang dan persaudaraan dengan sesama manusia. Ya. Jadi silaturahmi ini bukan cuma kita pergi ke rumahnya saja, bukan kita membantunya saja, tetapi silaturahmi adalah hubungan kasih sayang antara sesama manusia. Jadi bukan hanya dengan saudara, dengan teman, dengan tetangga, dengan guru, juga hubungan silaturahmi. Alasan kenapa kita harus silaturahmi, yang pertama karena kita menaati perintah Allah. Allah memerintahkan di dalam Al-Quran kita untuk menyambung silaturahmi. Nabi juga bersabda melalui hadis bahwa kita disuruh menyambung silaturahmi. Bagaimana cara kita melakukan silaturahmi? Yang pertama, kalau dengan keluarga, kita harus sering ke rumahnya.
Kemudian menjaga komunikasi yang baik. Contoh, kita ada saudara yang jauh di Papua atau jauh di Pulau Jawa. Gimana biar kita terus komunikasi sama dia? Bisa kita pakai video call, ya kan? Zaman sekarang udah canggih, ya kan? Kita kadang jika ada kesalahan dari keluarga kita, dari saudara kita, maka kita harus memaafkan dan melupakan. Jangan ada kesalahan kita ungkit-ungkit selalu. Selain memaafkan, kita juga harus melupakan kesalahan-kesalahannya. Nah, kalau dengan teman atau masyarakat, caranya gimana? Yang pertama, berteman dengan tetangga. Yang kedua, kita aktif dalam kegiatan sosial yang ada di kampung. Misalnya ada gotong royong, kita ikut. Ada tetangga kita yang buat kenduri, buat pesta, kita ikut, datang, bantu, minimal ikut makan, ya. Ya, kemudian kita bantu tetangga-tetangga kita yang membutuhkan. Tetangga kita habis berasnya, kita bawakan beras sedikit semampu kita. Dan yang terakhir, menghargai perbedaan. Tentu kita beda sama tetangga kita. Tetangga kita kulitnya kadang coklat, kita lebih putih sedikit. Atau tetangga kita asalnya dari Jawa, kita dari Aceh. Atau tetangga kita agak ekonominya miskin, kita agak sedikit berada. Ini kita harus saling menghargai, tidak boleh ejek-ejek, ya. Banyak sekali manfaat dari silaturahmi. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah. Berpahala nggak kita silaturahmi? Pahala. Kalau kita memutus silaturahmi, berdosa atau tidak? Dosa. Kemudian, kalau dari segi sosial, manfaat silaturahmi. Hari ini kita bantu kawan kita, besok kita dibantu nggak sama kawan? Dibantu. Kemudian, kalau dari segi kesehatan, bisa mengurangi stres dan cemas. Nah, karena begitu ada orang datang, kita lagi galau nih. Sudah cerita-cerita, akhirnya galau kita hilang, stres kita berkurang. Kemudian bisa meningkatkan daya ingat, meningkatkan imun tubuh. Nah, tubuh kita nih nak, dia bisa memproduksi hormon-hormon kebahagiaan. Hormon-hormon kebahagiaan ini sangat baik untuk kesehatan tubuh. Pernah nggak lihat orang dia sebenarnya sehat, tapi gara-gara banyak pikiran jadi sakit? Ada kan? Ada. Saat kamu banyak pikiran, kamu nafsu nggak makan? Tidak. Begitu kamu tidak nafsu makan, apa yang terjadi? Sakit, betul. Oke. Ini sebelum kita masuk ke tugas, Ibu ada sebuah video untuk kalian nonton. Coba disimak ya. Nah, ini Ibu nih. Desain rumahnya dan letak. Ternyata tidak ada yang memuji, tidak ada yang menyalahkan begitu. Mereka bahkan mendukung dan Mana videonya? Bagus? Bagus, Masya Allah. Nak, coba anak-anak Ibu berikan tanggapan. Kira-kira video tadi intinya tentang apa ya? Siapa yang mau? Bangun nak. Kelinci yang saling membantu dan menjaga silaturahmi. Masya Allah, hebat sekali, tepuk tangannya. Siapa lagi? Satu orang lagi. Oke, Atala maju nak. Oke. Menjaga hubungan silaturahmi dengan sesama tetangga. Masya Allah, bagus ya. Bagus ya, Masya Allah. Keren-keren. Tepuk tangannya mana untuk mereka berdua? Sekarang kita masuk ke dalam kegiatan kerja kelompok. Puzzle, fruit puzzle. Pilih satu, kemudian nanti dicocokkan dengan anggota kelompoknya yang memilih yang sama. Ya, paham? Oke, kita mulai sebentar lagi. Oke, dipilih ya, satu orang, satu. Oke, dipilih. Pilih nak. Cepat. Ayo, satu. Satu, pilih. Pilih. Yuk, nak. Cepat semua nak. Udah, oke. Sekarang berdiri, cari
Masya Allah. Nah, dicocokkan puzzle-nya ya. Ya, dicocokkan puzzle-nya. Masya Allah, ini kelompok apa? Strawberry ya. Strawberry. Ini kelompok pepaya. Ini kelompok apa di belakang? Kelompok semangka. Oke, sekarang duduk berdasarkan kelompoknya ya. Oke. Assalamualaikum. Kelompok apa ini? Kelompok pepaya. Masya Allah. Ini ya lembar kerjanya, silahkan didiskusikan. Nanti pilih satu orang yang presentasi, yang lainnya bagi-bagi tugas. Ada yang nulis, ada yang nyari jawaban ya. Oke, kalau nggak ngerti boleh ditanya. Ini kelompok apa? Strawberry. Oke, ini kelompok strawberry. Ini lembar kerjanya. Silahkan dikerjakan. Nanti pilih satu orang untuk presentasi, yang lainnya bagi-bagi tugas. Oke. Oke, ini kelompok apa? Semangka. Oke, kelompok semangka. Ini lembar kerjanya didiskusikan, pilih satu orang untuk presentasi ya. Oke, silahkan dikerjakan, bagi-bagi tugas, satu tulis, satu cari jawaban. Oke, ini oke, ini kelompok apa? Kelompok alpukat. Ini lembar kerjanya, ini nanti didiskusikan dulu sama kawan-kawannya, pilih satu orang untuk presentasi ya. Oke, silahkan, selamat bekerja. Oke, bagaimana nak? Ini siapa yang nulis? Ya, Hafna yang nulis. Oke, yang presentasi siapa nanti? Ina. Ini abang-abang nih? Ini yang nyari jawaban ya? Ya, tolong dicari. Oke. Ini kelompok pepaya, siapa yang nulis? Salman yang nulis? Ya. Oke. Silahkan ya, didiskusikan sama anggota kelompoknya. Kalau ada kesulitan ditanyakan ya. Iya, iya. Dibaca nak. Lembar kerjanya. Ini ada permasalahan yang harus kalian pecahkan ya. Nanti didiskusikan sama-sama apa permasalahannya, apa solusinya. Oke, paham? Paham. Udah adik Kak, udah. Berikan kepada ayah. Bu, di sini yang kita jawab. Di belakang cuma buat teks buat. Penjelasan pentingnya menjawab aturan yang sesuai dengan teks yang diberikan pada ayat membaca.
kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok pepaya. Silahkan kelompok pepaya, waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pepaya akan menampilkan hasil diskusi kelompok kami. 1. Alasan pentingnya menjaga silaturahmi, apa yang sesuai dapat kamu berikan kepada Aira dan Pica? Jawaban yaitu alasan yang dapat kami berikan kepada Aira dan Pica adalah silaturahmi itu penting karena silaturahmi dapat meringankan beban pekerjaan yang berat dan memudahkan urusan-urusan yang sulit. Jadi Aira dan Pica tidak boleh memutus silaturahmi. Yang kedua, kerugian apa yang dapat kamu gambarkan kepada Aira dan Pica jika memutus hubungan silaturahmi dan persahabatan? Jawabannya yaitu kerugiannya memutuskan hubungan silaturahmi dan persahabatan adalah kita akan mendapatkan banyak kesulitan sendiri. Yang ketiga yaitu urutkan cara-cara langkah apa saja yang dapat dilakukan oleh Pica dan Aira dari awal sehingga mereka dapat kembali menyambung silaturahmi dan persahabatan. Jawabannya yaitu cara-cara yang dapat dilakukan oleh Aira dan Pica adalah belajar untuk jangan egois dan mau memaafkan. 2. Jangan marah-marah lagi. 3. Harus mau bersahabat kembali dan memperbaiki kesalahan mereka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 1, tepuk tangannya mana? Masya Allah, kelompok 1 sudah bagus, tetapi suaranya agak kecil ya. Kemudian terlalu menunduk, nanti anak-anak yang lain, kelompok-kelompok lain, bacanya jangan terlalu menunduk. Paham? Oke, silahkan duduk nak, terima kasih ya. Berikutnya kelompok Alpukat. Silakan nak, kelompok Alpukat. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Alpukat. Kami akan menampilkan hasil diskusi kami. 1. Alasan pentingnya menjaga silaturahmi. Apa yang sesuai dapat kamu berikan kepada Aira dan Pica? Alasan yang dapat kami berikan kepada Aira dan Pica adalah silaturahmi itu penting karena sudah diperintahkan oleh Allah. Penting bagi kehidupan kita sendiri, apalagi sesama teman sekolah. Jika menjaga silaturahmi, maka kita bisa saling membantu. Jika ada tugas atau PR yang susah atau kalian ada teman yang sedang sakit, bisa kita menjenguknya. 2. Kerugian apa yang dapat kamu gambarkan kepada Aira dan Pica jika memutus hubungan silaturahmi dan persahabatan? Kerugiannya adalah berdosa, tidak mudah rezeki, dan tidak mendapatkan umur yang panjang. Seperti hadis Rasulullah yang sedang kita pelajari hari. Jadi, Aira dan Pica harus mengikuti hadis Nabi agar selamat di dunia dan akhirat nanti. 3. Urutkan cara-cara atau langkah-langkah apa saja yang dapat dilakukan oleh Pica dan Aira dari awal hingga mereka dapat kembali menyambung silaturahmi dengan persahabatan. Cara-cara yang harus dilakukan oleh Aira dan Pica adalah: pertama, HP Aira harus dicari terlebih dahulu. Jika memang sudah tidak bisa ditemukan lagi, maka Aira dan Pica harus bekerja sama untuk membeli HP baru. Pica tidak bisa disalahkan sepenuhnya karena dia tidak sengaja. Jika HP sudah ada, pasti mereka akan bisa perbaiki lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya mana? Oke, alhamdulillah kelompok Alpukat sudah bagus ya. Berikutnya kelompok Strawberry. Oke, silahkan maju kelompok Strawberry. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Strawberry ingin mempresentasikan hasil diskusi kami.
Kerugian apa yang dapat kamu gambarkan kepada Airan dan Pica jika memutuskan hubungan silaturahmi dan persahabatan? Wan, kerugian yang dapat kami gambarkan kepada Airan dan Pica adalah memutuskan hubungan silaturahmi dan persahabatan dapat menimbulkan rasa stres dan kebencian tidak baik bagi kesehatan. 3. Urutan cara-cara langkah-langkah apa saja yang dapat dilakukan oleh Pica dan Airan dari awal sehingga mereka dapat kembali menyambung silaturahmi dan persahabatan. Jawapan, langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah begini. Pertama, Pica harus meminta maaf dulu sama Airan. Lalu Airan harus mau memaafkan Pica karena Pica tidak sengaja dan harus menjaga silaturahmi dan Pica membeli HP yang baru jika memang HP-nya hilang. Terakhir nih, kelompok semangka. Oke, mana kita kasih semangatnya untuk kelompok semangka dulu. Tepuk tangannya mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok semangka. Kami akan menampilkan hasil diskusi kami. 1. Alasan pentingnya menjaga silaturahmi apa yang sesuai dapat kamu berikan kepada Aira dan Pica? Alasan yang dapat kami berikan kepada Aira dan Pica adalah silaturahmi itu penting karena silaturahmi perintah dari Allah dalam Al-Quran dan ada hadis Nabi lagi untuk kita selalu menyambung silaturahmi. Jadi tidak boleh memutus hubungan silaturahmi apalagi kalian berdua sudah lama bersahabat. 2. Kerugian apa yang dapat kamu gambarkan kepada Aira dan Pica jika memutus hubungan silaturahmi dan persahabatan? Kerugian yang dapat kami gambarkan kepada Aira dan Pica adalah memutuskan hubungan silaturahmi dan bersahabat adalah kita akan mendapatkan dosa yang sangat besar. Jika banyak dosa, takutnya nanti setelah meninggal akan masuk ke neraka. 3. Urutkan cara-cara, langkah-langkah apa saja yang dapat dilakukan oleh Pica dan Aira dari awal sehingga mereka dapat kembali menyambung silaturahmi dan persahabatan. Cara-cara dan langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah begini. 1. Menasihati Aira dan Pica untuk saling memaafkan dan jangan marahan lagi. 2. Membawa mereka berdua bertemu untuk saling maaf-maafan dan bersalaman. 3. Setelah bersalaman, mereka dapat bersahabat seperti biasa lagi. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semuanya sudah selesai ya. Nah, jadi sebelum kita akhiri, mari kita ambil kesimpulan dulu. Apa kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran kita hari ini, Nak? Kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa? Harus saling menjaga hubungan Keluarga. hubungan apa, Nak? Silaturahmi. Kemudian kita tidak boleh saling bertengkar, ejek-ejekan. Ya, sesuai dengan hadis Rasulullah, siapa yang mau panjang umur dan mudah rezeki, maka harus menyambung silaturahmi. Aku semua, pembelajaran kita hari ini hampir selesai. Oke, sebelum kita akhiri, Ibu ada memberikan tugas ya, memberikan tugas yang tugasnya dijadikan PR. Sudah dikirimkan ke dalam grup masing-masing, nanti tolong dicek. Ya, ini dikerjakan Nak ya, ini dikerjakan Nak ya. Oke, diisi terus Nak lembar refleksinya. Ya diisi Nak ya, diisi terus. Ya, bintangnya berapa? Ya, sudah selesai?
Oke, ada yang sudah selesai? Insya Allah. Diisi yang jujur ya nak ya. Apakah anak-anak semua senang dengan kita belajar hari ini? Kalau senang diisi senang, kalau tidak senang diisi tidak senang ya. Dikasih bintangnya yang jujur, apa bintang 1, bintang 2, bintang 3 sampai bintang 5 ya. Ya. Oke, alhamdulillah pembelajaran kita telah selesai. Ini sudah Ibu kumpulkan, jawaban refleksi kalian sudah Ibu kumpulkan. Insya Allah kita akan bertemu lagi minggu depan. Tetap semangat semuanya ya. Jaga kesehatannya. Jika dalam proses pembelajaran tadi ada Ibu melakukan kesalahan, kesilapan, salah kata-kata, salah sikap, mohon anak-anakku semua Ibu dimaafkan ya. Ya. Oke, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.